Abang itu kan tadi beberapa kali nyebut saya Katolik gitu ya. Terus tapi abang itu juga punya perhatian besar kepada agama Islam gitu. Tidak Ah, tidak hanya Islam di aha, salah. aha. Gini, di dalam perjuangan membela kemanusiaan, itu saya membela manusia. Mm-mm. Oh, Saya membela manusianya. indinya. Saya membela orangnya, Mm-mm. manusia. Kemudian manusia dalam konteks ini adalah supaya hak asasi manusia yang diberikan oleh Allah Tuhan itu terlestari, terkontrol, terjaga. Oke. Kemudian hadirlah aturan-aturan negara tentang hak dan kewajiban, pembatasan. Nah, di dalam konteks ini hanya menata dan menata. Karena itu tujuan kita tanpa adanya sebuah negara pun, tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan menghormati hak yang melekat pada setiap individu. Itu pikiran kita. Jadi jangan karena tugas negara, jangan karena kewajiban negara. The state obligation to fulfill, respect, and protect on human right. Bukan karena ada perintah undang-undang, Oke. konstitusi. Tapi tugas kita adalah melindungi, memastikan adanya hak asasi manusia itu terlestari. Oke. Tentu dengan adanya negara ada limitation of human right. Ada namanya Sirakusa. Prinsip-prinsip Sirakusa. Pembatasan ada. Pengaturan ada. Tetapi kami adalah tidak mengganggu aturan-aturan, menghormati aturan yang dibatasi negara, tetapi tujuannya adalah menjaga, menghormati HAM-nya tetap terkontrol. HAM-nya tetap terkontrol. Salah satunya adalah yang kemarin kan sempat ramai Habib Rizik gitu. Abang kawal juga. Bukan kawal. Apa dong? Di Republik Indonesia ini saya ketua tim pembela penyelidikan Habib Rizik. Karena HAM-nya diganggu menurut abang. Ya, Habib Rizik itu ceritanya panjang. Aha. Tentu sebelum kasus Habib Rizik itu muncul, umat Islam itu benci, jengkel, dongkol sama namanya HAM itu mereka tidak suka. Karena HAM tidak pernah hadir untuk memberi menampung aspirasi mereka, memberi harapan kepada mereka. Ini abang ngobrol sama Nggak pemahaman saya. Oh, oke. Jadi ketika saya di Komnas HAM, saya meninggalkan identitas sebagai dari suku, dari agama, dari kelompok, dari golongan. Meskipun FPI itu pernah kritik pribadi saya melalui mereka punya Twitternya, pernah. Mereka juga pernah rasis sama saya 2015-16. Tapi begitu pemimpinnya meminta pertolongan kepada saya, jubah pribadi itu saya lepas. Bahwa saya digaji oleh negara untuk membantu pemimpinnya. Maka saya menjadi ketua tim pembela Habib Rizik dan ulama. Dan saya dibalik sampai hari ini Habib Rizik landai di dalam berbagai hal. Dan itu fakta. Tidak bisa ditolak. Negara pun tahu. Semua Kapolri tahu, Presiden Jokowi juga tahu. Landai itu maksudnya? Landai dalam konteks tidak pernah dimasukkan penjara selama saya tangani. Dia masuk penjara kan sekarang. Kalau saya masih di Komnas HAM nggak bakal itu. Oh. Tidak bakal masuk penjara. Kenapa? Karena proses saya tahu bagaimana menyumbat penyalahgunaan kewenangan, ya abuse of powers. Saya tahu di mana criminal justice sistem proses peradilan. Saya tahu di mana skenario yang dirancang. Saya tahu di mana human rights justice system. Karena itu saya pasti handle. Oke. Dan sekarang nyatanya dulu Habib Rizik mau masuk penjara dengan kasus chat. Iya, chat kan. Chat. Itu seluruh keputusan negara sudah memutuskan ini boleh bisa buka Google nggak? Google, kita search apa? Nggak bisa ya? Bisa banget. Search kalimatnya, katanya. Terus Natalius Pigai. Komnas HAM terus. Oke. Komnas HAM terus. Komnas HAM, Menko Polhukam. Komnas HAM Komnas HAM Presiden mengambil alih kasus Habib Rizik. Presiden ambil alih kasus Habib Rizik.
baru berikut tulis Menko Polhukam, kantor Kemenko Polhukam, Presiden, Komnas HAM aja. Komnas HAM, Presiden mengambil alih, Presiden mengambil Pak, alih kasus Habib Rizik. Apa yang mau Abang jelaskan dari sini? Nanti kelihatan. Ini 2020? bukan 2020. 17. Ini 17 nih. Ini nih. Ya. Ya.